Di sini Ibu ingin mengajukan wawancara mengenai pemerolehan bahasa. Sebelumnya kita berkenalan dulu. Alia sekarang berada di kelas berapa? 4. Di kelas 4. Sekolahnya di mana? Di SDN Mekar Arum. Nah, berarti Alia sudah mempelajari bahasa kan? Sudah, berarti dari kecil sampai sekarang anak-anak sudah di kelas 4 berarti sudah belajar bahasa kan? Sudah. Nah, yang pertama Ibu ingin bertanya, apa yang Alia ketahui tentang bahasa? Bahasa Adalah cara kita berbicara. Iya, berarti bahasa itu cara kita berbicara. Contohnya Alia memperoleh bahasa dari kecil. Sekarang kan bisa berbicara kan? Betul ya? Betul. Nah, yang kedua, bahasa pertama apa yang diajarkan saat Alia masih kecil? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Dari orang tua itu memperoleh bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia tidak? Pernah. Oh, pernah. Berarti cuman yang Alia dapatkan saat kecil itu bahasanya bahasa Sunda. Bisa sebutkan contohnya seperti apa? Budak mama nugelis. Oh, berarti budak mama anu geulis dalam bahasa Sunda. Seperti contohnya yang Alia ingat itu seperti itu. Tidak dengan bahasa Indonesia ya? Iya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, apakah bahasa tersebut merupakan bahasa yang digunakan setiap hari di daerah atau lingkungan rumah Alia? Iya. Iya, berarti contohnya tetangga Alia berbahasa apa? Sunda. Berbahasa Sunda. Berarti yang Alia ingat itu di lingkungan Alia atau di daerah Alia itu semuanya berbahasa Sunda, betul? Betul. Betul. Berarti sebelum sekolah Alia sudah mempelajari berapa bahasa? Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Oh, berarti sudah mempelajari 2 bahasa. Kalau bahasa Sunda itu dari keluarga, kalau bahasa Indonesia dari apa? Contohnya. Dari orang tua atau dari TV atau dari contohnya tuturan teman-teman atau dari mana Alia? Dari orang tua. Oh, dari orang tua juga belajar bahasa Indonesia juga. Berarti yang pertama tadi bahasa Sunda dulu, terus yang keduanya belajar bahasa Indonesia. Bagus. Selanjutnya yang kelima, menurut Alia bahasa apa yang paling mudah? Bahasa Sunda. Kenapa bahasa Sunda lebih mudah? Karena setiap hari digunakan. Ya, berarti Alia lebih mudah berbahasa Sunda daripada bahasa Indonesia karena setiap hari Alia bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan di lingkungan rumah itu seperti tetangga, paman, bibi, semuanya berbahasa Sunda. Iya. Ya, berarti bukan tidak bisa belajar bahasa Indonesia, hanya karena di lingkungan Alia itu semua berbahasa Sunda ya. Ya. Nah, yang keenam, Ibu ingin bertanya, setelah masuk sekolah, Alia mempelajari bahasa apa saja? Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Oh, belajar 2 bahasa ya. Berarti pernah tidak Alia mendengar bahasa Inggris? Tidak. Oh, belum pernah. Dari televisi? Pernah? Pernah. Oh, pernah ada. Cuman Alia belum belajar ya bahasanya. Bahasa Inggris itu seperti apa, bahasa asing ya. Berarti Alia baru mempelajari bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Nah, yang ketujuh, Ibu ingin bertanya, ketika bertanya di kelas, mudah memakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Tapi kalau seandainya seperti ini, Alia belajar dengan salah satu orang guru. Guru tersebut berbahasa Indonesia, apakah Alia bisa mengikuti? Bisa. Bisa mengikuti. Contohnya seperti apa? Dari awal pembelajaran, contohnya memakai bahasa Indonesia pada saat apa? Berdoa. Ya, terus apa lagi? Salam. Ya, terus kalau seandainya guru memberikan sebuah materi, beliau berbahasa Indonesia, Alia akan menjawab bahasa apa? Indonesia. Kalau gurunya berbahasa Sunda, Alia akan mengajarkan bahasa apa? Sunda. Bahasa Sunda. Nah, kalau di kelas, menurut Alia, pembelajaran yang paling mudah itu kan dengan berbahasa Sunda atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan Sunda. Nah, bisa tidak Alia berbahasa Indonesia dari pagi sampai akhir pembelajaran, bisa tidak? Tidak. Tidak. Berarti Alia menemukan kesulitan. Ya, tapi kalau seandainya
guru tersebut memberikan pelajaran dengan bahasa Indonesia dari pagi sampai sore, Alia bisa mengikuti tidak? Bisa. Berarti Alia sudah bisa menerapkan bagaimana cara berbahasa itu ya. Kalau seandainya dengan lingkungan yang bahasa Sunda, Alia bisa berbahasa Sunda. Kalau seandainya Alia dengan lingkungan yang berbahasa Indonesia, Alia menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Begitu ya? Ya. Selanjutnya, apakah Alia suka mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda? Suka. Alasannya kenapa? Lebih mudah atau lebih mudah dipahami atau bagaimana menurut Alia? Lebih mudah dipahami. Oh, lebih mudah dipahami. Seperti contoh kalau di kelas campuran bahasanya seperti apa? Bisa mencontohkan tidak? Bagaimana? Seperti ini. Kalau ibu berbahasa Indonesia, diam jangan berisik, atau dengan kata diam, anak-anak akan diam tidak? Diam. Tapi kalau seandainya yang pernah Alia dengar selain kata diam di kelas apa? Tonggandeng. Berarti memakai bahasa Sunda ya. Kalau seandainya memakai bahasa Indonesia, ada yang mendengarkan atau tidak? Tidak. Kadang-kadang ya, kadang teman yang satu diam, ada yang diam, ada yang tidak, karena teman-teman di kelas Alia itu berbahasa apa? Sunda. Oh, semuanya berbahasa Sunda. Ada yang berbahasa Indonesia pun tidak? Tidak ada. Semuanya sama bahasa Sunda. Oh, berarti sama ya. Ibu ingin bertanya yang ke-10, apakah dengan sebuah instruksi bahasa Alia dapat mengikuti bahasa tersebut? Bisa ya? Kalau ibu seandainya sekarang mengajarkan bahasa Indonesia, Alia juga bisa menjawab dengan bahasa Indonesia, betul? Betul. Kalau ibu berbahasa Sunda, Alia bisa mengikuti? Bisa. Berarti kalau ibu memberikan instruksi seandainya seperti ini, Alia silakan masuk ke kelas. Berarti iya Bu, menjawabnya seperti itu kan? Ya. Berarti Alia berpikir bahwa bagaimana instruksi itu dibuat, betul tidak? Kalau seandainya Alia pernah terpikirkan tidak seandainya berbahasa Sunda, tapi Alia menjawab bahasa Indonesia, itu berarti dicampur bahasa, betul tidak? Betul. Berarti campur kode variasinya, berarti kita itu belajar dengan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena pengaruh apa? Lingkungan? Iya. Berarti karena pengaruh lingkungan. Yang pertama, lingkungan kita itu semuanya berbahasa apa? Bahasa Sunda. Terus Alia di sekolah kadang berbahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Tapi yang lebih mudah itu menurut Alia bahasa Sunda, karena setiap hari Alia di rumah berkomunikasi dengan orang tua berbahasa Sunda, dengan tetangga berbahasa Sunda, terus dengan teman-teman di kelas berbahasa Sunda. Iya, bagus. Berarti Alia sudah bisa melalui instruksi tersebut. Jadi menerapkan kalau di rumah berbahasa apa, kalau di sekolah berbahasa apa. Nah, salah satu kelebihannya berarti pemerolehan bahasa kita itu berarti bahasa Sunda ya. Kalau yang kedua itu bahasa Indonesia. Bagus. Berarti Alia ada keinginan tidak belajar bahasa Inggris? Ada. Karena nanti pada saat jenjang kelas yang lain pasti akan belajar bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Di SMP nanti belajar bahasa Inggris. Sekarang kan Alia itu kelas 4, berarti masih mempelajari bahasa baru. Contohnya dari bahasa asing. Nanti Alia bisa mencari dari buku, dari internet, ataupun seperti tadi dari televisi. Banyak kan tontonan yang berbahasa Inggris. 10 pertanyaannya sudah. Berarti Alia kesimpulan dari Alia bahwa bahasa yang pertama diperoleh oleh Alia itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa kedua yang Alia pelajari? Bahasa Indonesia. Berarti sudah cukup. Terima kasih. Semangat terus belajarnya.